Saya nggak tahu harus berterima kasih seperti apa, Pak. Gak usah berterima kasih. Pak Yatna tahu sendirilah. Ya, ya udah, oke. Musola akan kita perindah. Ternak-ternak, pupuk-pupuk semuanya akan tersedia buat bapak-bapak semuanya. Kapan? Secepatnya, Pak. Kapan itu? Secepatnya, Pak. Di sini tanggalnya sudah jelas, Pak. Kapan buldosernya masuk ke kampung ini? Tidak ada yang lain yang saya inginkan kecuali melihat seluruh warga desa itu sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita akan berdiskusi mengenai tentang analisa film Roma Perkara. Sebelum kita melakukan diskusi, ada baiknya kita melakukan perkenalan terlebih dahulu tim-tim yang akan melakukan diskusi siang ini. Dimulai dari saya adalah Diah Dwi Priyanti dari instansi RSCM. Saya Tori Utami dari Rumah Sakit Pangkep Darmais. Saya Dina Aprilia dari Rumah Sakit 2 Dr. Haji Marzuki Mahdi Bogor. Baik, jadi hari ini kita akan berdiskusi bersama Kak Tori, Kak Dina, dengan saya sendiri, Kak Dia. Sebelum melakukan diskusi, kita akan membacakan terlebih dahulu alur singkat dari film Rumah Perkara yang akan disampaikan oleh Kak Dina. Silakan Kak Dina. Terima kasih Mbak Dia, saya bacakan dulu alur cerita singkatnya. Pak Yatna terpilih menjadi lurah atas bantuan dari seorang pengusaha yaitu Pak Jaya. Setelah itu, Pak Yatna menjanjikan banyak perubahan pada kampanyenya untuk desa dan tidak ada yang mengganggu desa. Pak Jaya pun menandatangani pembangunan real estate secara sepihak dan mendesak Pak Yatna untuk mengusir rumah seorang janda yang bernama Bu Ella, yang rumahnya tidak mau digusur untuk pengembangan real estate. Setelah itu, Pak Jaya menyuruh anak buahnya untuk membakar rumah Bu Ella karena Bu Ella tidak mau pindah dari rumahnya. Langkah terakhir setelah pengancaman dan pemaksaan terhadap Bu Ella tidak berhasil. Setelah itu, anak Pak Yatna ternyata ikut menjadi korban dalam pembakaran rumah Bu Ella. Peristiwa ini membuat Pak Yatna menyesali akan perbuatannya. Iya, sudah selesai saya bacakan alur singkat. Baik, terima kasih kepada Kak Dina sudah menyampaikan alur cerita singkat dari film ini. Untuk itu, bagaimana tanggapan dari kakak-kakak semua tentang adanya film ini? Bisa dimulai dari Kak Tori mungkin mau menyampaikan? Menurut saya, sebagai seorang ASN, kita harus memegang teguh nilai core value ASN, yaitu berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Oke, baik. Jadi di film ini tuh menceritakan tentang penyimpangan dari nilai berakhlak gitu ya, dan lebih mengarah kepada praktik KKN. Nah, menurut saya film ini tuh sangat bagus untuk diangkat supaya menjadi kampanye kepada masyarakat untuk tidak melakukan tindakan KKN seperti itu. Jadi kita bisa mengambil pelajaran dari film ini untuk mensosialisasikan apa dampak dari KKN tersebut dan pihak-pihak mana saja yang berpotensi untuk terjadinya KKN tersebut. Selanjutnya kita akan melakukan diskusi mengenai nilai-nilai ASN berakhlak yang terjadi penyimpangan dalam film ini. Dimulai dari berorientasi pelayanan yang akan disampaikan oleh Kak Dina. Baik, terima kasih Mbak Dia. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai pelanggaran apa yang dilanggar oleh Pak Lurah tentang berorientasi pelayanan. Menurut saya, Pak Lurah tidak bisa menepati dan memenuhi kebutuhan penduduk desa serta tidak bisa mementingkan kesejahteraan penduduknya karena hanya berfokus pada kepentingan pribadi dan juga kepentingan golongan tertentu, sehingga menyebabkan warga desa terusir dan juga tidak memiliki tempat tinggal karena Pak Lurah membantu pembebasan lahannya. Sebagai seorang ASN dan pelayan publik, seharusnya Pak Lurah tidak boleh memiliki sifat seperti itu dan harus mementingkan kepentingan masyarakat. Dan seharusnya bisa untuk bersama-sama dengan warga menolak pembangunan tempat wisata di desa tersebut. Selanjutnya, ada nilai akuntabel yang dilanggar juga oleh Pak Lurah,
yaitu Pak Lurah menunjukkan sikap tidak berintegritas dengan melanggar janji kampanyenya, yaitu tentang pembangunan posbindu, mengenai pengadaan pupuk, dan juga pembangunan untuk masjid. Serta Pak Lurah juga di sini menyalahgunakan untuk kewenangannya dengan menerima suap. Seharusnya suap sekecil apapun itu tidak boleh diterima dan ditolak. Serta selama menjabat sebagai lurah harus bisa menunjukkan integritasnya terhadap masyarakat dan memenuhi janji-janji yang sudah diberikan. Gitu Mbak Dia. Baik, terima kasih Kak Dida untuk penyampaian nilai-nilai ASN berakhlak, berorientasi, pelayanan, dan akuntabel. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang pelanggaran dari nilai ASN kompeten. Seperti yang sudah Kak Dina sampaikan gitu ya. Jadi banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Payatna. Terutama Payatna itu tidak memberikan solusi kepada masyarakat gitu. Jadi ketika Payatna menandatangani kontrak secara sepihak, harusnya Payatna itu berdiskusi terlebih dahulu kepada masyarakat bagaimana cara yang terbaik untuk mengembangkan desa seperti itu. Jadi tidak hanya sepihak saja dan hanya menguntungkan salah satu pihak. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa Payatna itu tuh tidak berkompeten dalam melayani masyarakat. Selain itu juga Payatna itu tidak adil dan bertanggung jawab atas apa yang dia janjikan pada saat kampanye dan tidak adil kepada masyarakat yang telah dilakukan penggusuran oleh Payatna seperti itu. Jadi Payatna hanya menguntungkan salah satu pihak saja dan untuk kepentingannya beliau aja gitu. Jadi kan beliau bisa lulus menjadi lurah itu karena bantuan dari para bos-bos perusahaan. Nah itu ya yang bernama Pak Jaya itu. Jadi Pak Payatna ini tuh berasa utang budi seperti itu. Nah ketika Payatna sudah berutang budi, hal yang dilakukannya adalah mengorbankan para warganya untuk kepentingannya Pak Jaya itu gitu. Jadi itu merupakan tindakan dari tidak bertanggung jawab dari Payatna seperti itu. Selanjutnya nilai ASN harmonis yang akan disampaikan oleh Katori. Baik, terima kasih Kak Dina. Di sini pelanggaran Payatna terhadap nilai harmonis yaitu Payatna tidak membina hubungan baik dengan masyarakat dan lingkungan sekitarnya, serta dia tidak menghargai dan tidak mendengarkan pendapat dari masyarakat. Dalam kasus ini Payatna tidak mendengarkan pendapatnya tentang Bu Ella bahwa dia tidak mau pindah dari rumah tersebut, namun Payatna memaksa untuk menggusur rumah Bu Ella seperti itu. Untuk solusinya, Payatna seharusnya sebagai ASN dapat membangun hubungan baik dan harmonis dengan masyarakat serta lingkungan maupun rekan kerja di instansi pemerintah lainnya. Kemudian nilai berakhlak selanjutnya yaitu loyal. Payatna di sini tidak menjaga nama baik ASN dan instalasi pemerintah karena melakukan perselingkuhan dan tidak setia pada pernikahannya. Hal ini termasuk pelanggaran dalam PP nomor 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian. Payatna di sini juga tidak setia pada janji yang sudah dibuat pada awal masa jabatan kampanyenya untuk mensejahterakan warganya sebagai lurah, dan malah mengkhianati warganya dengan menggusur rumah-rumah yang ditempati oleh warganya secara terpaksa. Pak Lurah menyalahgunakan jabatannya dengan menerima suap demi kepentingan dirinya sendiri. Payatna juga mengambil langkah sendiri dan tidak melakukan musyawarah dengan warganya pada saat melakukan penggusuran terhadap warga. Hal ini bertentangan dengan sila Pancasila yang keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Payatna juga bertentangan dengan pengamalan sila Pancasila kelima karena dia tidak adil terhadap warganya dan mengabaikan kepentingan masyarakat. Di sini seharusnya Payatna menjadi pemimpin yang baik dan setia kepada masyarakat dan menepati janjinya dan tidak menyalahgunakan jabatan demi kepentingan pribadi. Kemudian sebagai seorang ASN harusnya apabila ingin memiliki istri lebih dari satu harusnya mendapat izin dari atasan karena sudah teratur dalam PP nomor 45 tahun 90 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil. Oke, terima kasih Kak Dina.
Baik, terima kasih Kak Tori atas penyampaiannya, dan selanjutnya penyampaian tentang adaptif dan kolaboratif yang akan saya sampaikan. Pertama, adaptif. Seharusnya pada saat Bu Ella terkena ancaman oleh para bos-bos dari perusahaan itu gitu. Jadi anak buah dari bos-bos itu harusnya Pak Yatna selaku kepala lurah di sana itu tuh memberikan fasilitas negosiasi, menjadi penengah antara Bu Ella dan para pengusaha itu. Jadi sehingga tidak terjadinya pembakaran dan kekerasan terhadap Bu Ella seperti itu. Jadi Pak Yatna selaku selurah itu tidak menjalani tugasnya untuk mengayomi masyarakat. Nah, selanjutnya adalah kolaboratif. Seharusnya Pak Yatna jika ingin mengembangkan desa menjadi lebih maju dan lebih indah gitu ya, harusnya Pak Yatna tuh bekerja sama bersama instansi-instansi yang memang resmi dan berkompeten untuk mengembangkan desanya. Tidak hanya melakukan penggusuran paksa untuk kepentingan suatu golongan seperti itu. Jadi misalkan Pak Yatna ingin mengembangkan desanya atau menata desanya, seharusnya Pak Yatna bisa berkolaborasi dengan pihak-pihak seperti dinas pekerja umum dan atau enggak tentang dinas penata ruangan. Jadi desa-desanya itu terlihat lebih rapi dan lebih membangun seperti itu. Nah, demikian penyampaian analisa film Rumah Perkara. Ada yang ingin ditambahkan oleh kakak-kakak? Cukup ya. Semoga apa yang dari film Rumah Perkara ini kita tonton gitu, nilai-nilai jelek yang dari Pak Yatna ini tidak kita implementasikan kepada kehidupan kita gitu. Jadi kita harus memegang teguh tentang nilai-nilai ASN berakhlak pada kesempatan kita bekerja seperti itu, dan tidak mengulangi apa yang Pak Yatna lakukan di kehidupan nyata kita. Semoga kita bisa mengabdi dengan sepenuh hati dan memegang teguh ASN berakhlak. Terima kasih untuk rekan-rekan untuk hari ini diskusinya yang sangat luar biasa. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.